Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-255 dari surat Al-Baqarah, yaitu ayatul kursi. Silakan dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah, itu Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum dan berdiri sendiri di dalam mengurusi makhluk-makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberi manfaat atau syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin darinya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Dan tidak ada yang meliputi sesuatu pun dari ilmu Allah kecuali dengan kehendaknya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu luas, meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah tidak merasa berat di dalam memelihara keduanya. Wa huwal aliyyul azim. Dan Dia maha tinggi lagi maha agung.
Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini adalah ayat kursi karena terdapat di dalamnya al-kursi, wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursi Allah luas meliputi langit dan bumi. Namun yang menjadi poin utama di dalam ayat ini bukan sekedar membahas masalah kursi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu. Hanya saja di antara penamaan surat sebagaimana yang pernah kita sampaikan, itu terkadang diambil dari nama tertentu yang ada di dalam surat tersebut, seperti Al-Baqarah, sapi betina. Ya, meskipun sebenarnya yang menjadi tema utama di dalam surat Al-Baqarah kebanyakan tentang kisah Bani Israel, demikian pula dengan orang-orang Yahudi tatkala Nabi SAW mendakwahi mereka. Termasuk ayat juga demikian. Ada ayat yang dinamakan diambil dari kata yang terdapat di dalam ayat tersebut. Seperti ayat ini, ayat Al-Kursi. Kita baca penjelasan dari Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Akhbara sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan anna hadhil ayah, bahwasanya ayat ini a'zamu ayatil Quran, adalah ayat Al-Quran yang paling agung. Limahtawat alaihi min ma'ani at-tauhid wal 'azamah, karena mengandung di dalamnya berupa makna-makna tauhid dan keagungan Allah. Wasa'ati as-sifat lil bari ta'ala, dan luasnya sifat-sifat bagi Allah Al-Bari, yaitu Sang Pencipta Ta'ala. Jadi ayat ini adalah ayat Al-Quran yang paling agung karena mengandung makna-makna tauhid, kebesaran dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa akhbara annahu Allahu, maka Allah mengabarkan bahwasanya ia adalah Allah. Apa itu Allah? Alladzi lahu jami'u ma'ani al-uluhiyah. Lafaz Allah adalah lafaz yang memiliki seluruh makna uluhiyah. Al-uluhiyah yaitu al-ubudiyah, yaitu Tuhan yang diibadahi, Tuhan yang disembah, Tuhan yang diesakan dalam peribadatan. Wa annahu la yastahiqqul uluhiyyata wal ubudiyyata illa hu, dan bahwasanya tidak berhak untuk diilahkan dan diibadahi melainkan Dia. Fa uluhiyyatu ghairihi wa ibadatu ghairihi batilatun, maka mengilahkan selain Allah dan mengibadahi selain Allah itu batil. Ini yang kita kenal dengan tauhidul uluhiyah. Jadi nama Allah sendiri itu sudah menunjukkan tauhid al-uluhiyah, tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibudiyah atau tauhidul ilah atau tauhidul ibadah. Ya, ungkapan-ungkapan yang sedikit berbeda dari segi pelafazan tapi maknanya sama. Tauhidul uluhiyah, tauhidul ubudiyah, tauhidul ibadah, tauhidul ilah. Sama-sama maknanya mentauhidkan Allah. Wa annahu al-hayyu,
dan bahwasanya Ia yaitu Allah adalah Al-Hayyu. Ini diantara nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maknanya alladzi lahu jami'u ma'ani al-hayatil kamilah, yaitu Ia yang memiliki seluruh makna hidup yang sempurna. Allah Al-Hayyu, yang maha hidup. Manusia juga hayyun, hidup. Tetapi kehidupan Allah dan manusia berbeda. Dan di antara kehidupan yang sempurna, wa annahu minas sam'i wal basar, berupa memiliki pendengaran dan penglihatan, wal qudrati wal iradah, demikian pula kekuasaan dan yaitu kehendak, wa ghairiha, dan selainnya, wasifati dzatiyah, dan sifat-sifat zat yang lain. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi nama Allah Al-Hayyu itu mengandung makna Al-Hayatul Kamilah, kehidupan yang sempurna, yang jauh berbeda dengan kehidupan makhluknya. Makhluk hidup, Allah juga hidup. Kesamaan sifat tidak mengharuskan kesamaan zat. Allah memiliki sifat hidup yang dengannya Allah itu memiliki nama Al-Hayyu. Manusia juga punya sifat hidup, makanya disebut makhluk hidup. Tetapi hakikat dari kedua sifat ini berbeda. Kehidupan Allah tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak berakhir dengan yaitu kebinasaan. Jadi Allah maha hidup, al-awwal wal akhir. Dia yang awal, tidak ada sesuatu pun sebelum Allah, dan yang akhir, tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Adapun manusia, kehidupannya tidak sempurna, didahului oleh ketiadaan. Ya, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam, ya, bagaimana? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang manusia pada suatu keadaan yang dia lam yakun syai'an madhkura, tidak menjadi sesuatu yang disebutkan. Sebelum kita hidup, nama kita tidak pernah tertulis, nama kita tidak pernah disebut. Ya, jadi manusia hidup berawal dari ketiadaan. Pernikahan orang tua kita yang menjadi sebab kita lahir di dunia, dan nanti akan berakhir pada apa? Kematian. Nah, itulah kehidupan manusia, tidak sempurna, tidak abadi, serba terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa taala kehidupannya sempurna. Taib. Jadi Allah adalah Al-Hayyu, yang maha hidup, yang berbeda dengan kehidupan makhluknya. Nah, di antara kesempurnaan kehidupan Allah, Allah itu memiliki sifat-sifat, yaitu pendengaran, penglihatan, kekuasaan, kehendak, dan selainnya. Demikian pula dengan sifat-sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa melekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu berbeda dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang terkait dengan perbuatan Allah yang terjadi sesuai kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah melakukannya. Jika Allah tidak berkehendak, jika Allah berkehendak, Allah tidak melakukannya.
Sifat fi'liyah seperti sifatul kalam, yaitu berbicara. Apakah Allah berbicara terus menerus? Jawabannya tidak. Berbeda dengan sifat as-sama', mendengar. Apakah Allah terus menerus mendengar? Iya. Tidak ada sesuatu pun yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sifat dzatiyah. Sifatul ilm, Allah memiliki ilmu. Apakah pernah Allah tidak memiliki ilmu? Jawabannya tidak. Maka al-ilm termasuk sifat dzatiyah, senantiasa melekat pada Allah. Ya. Adapun bicara, al-kalam, ini sifat fi'liyah. Demikian pula istawa, ya, sifat fi'liyah. An-nuzul, ya, an-nuzul itu sifat fi'liyah. Allah turun termasuk sifat fi'liyah. Taib. Kama annal qayyum, sebagaimana al-qayyum, wa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bahwasanya al-qayyum tadkhulu fihi jami'u sifatil af'al, masuk di dalamnya seluruh sifat-sifat fi'liyah. Li'annahu al-qayyum, karena Allah adalah al-qayyum. Apa makna al-qayyum? Alladzi qama bi nafsihi, Allah itu berdiri sendiri, wastaghna an jami'i makhluqatihi, dan tidak merasa butuh dari seluruh makhluknya. Jadi Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh terhadap makhluknya. Wa qama, dan juga termasuk makna al-qayyum, Allah lah yang qama, mengurusi bijami'il mawjudat, segala hal yang wujud, yaitu makhluk. Jadi Allah berdiri sendiri sekaligus mengurusi seluruh makhluknya. Fa'aujadaha wa abqaha, Allah lah yang menjadikan makhluk itu ada dan juga yang menjadikan makhluk itu tetap. Wa amaddaha, dan Allah juga memberi pertolongan bijami'i ma tahtaju ilaihi, dengan segala apa yang dibutuhkan oleh makhluk, fi wujudiha wa baqaiha, dalam wujudnya dan dalam tetapnya. Maksudnya ketika makhluk itu sudah ada, kalau manusia ya ketika sudah terlahir, maka Allah yang memberi bantuan dan pertolongan di dalam manusia menjalankan kehidupannya. Demikian pula kalau itu tumbuhan, ketika tumbuhan itu telah tumbuh dari tunasnya, maka Allah lah yang memberikan, yaitu pemeliharaan terhadap kehidupan dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itu makna al-qayyum, berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk, bahkan Allah lah yang mengurusi dan memelihara seluruh makhluknya. Wa min kamali hayatihi wa qayyumiyatihi, dan di antara kesempurnaan hidup Allah, kehidupan Allah dan qayyumnya Allah, yaitu maha berdiri sendirinya Allah, annahu la ta'khuduhu sinatun, bahwasanya Allah tidak disentuh atau Allah tidak merasa sinatun, ai nu'asun, ngantuk, wala naumun, dan juga tidak pula tidur. Nah, ini diantara apa? Kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sifat yang sama tidak mengharuskan kesamaan zat. Demikian pula sifat yang sama itu tidak mengharuskan kesempurnaan bagi makhluk. Contoh, Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Ini bagi Allah sifat sempurna atau sifat kurang?
Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Bagi Allah ini sifat sempurna atau sifat kurang? Kalau makhluk tidak bisa ngantuk dan tidak bisa tidur, sifat sempurna atau kurang? Kurang. Yang namanya makhluk itu butuh tidur. Nggak bisa tidur tandanya sakit dia. Ada yang salah dia. Demikian pula Allah tidak memiliki anak dan juga tidak menikah. Sempurna atau kurang? Sempurna. Tapi kalau makhluk tidak menikah dan memiliki anak, kurang. Karena fitrahnya manusia itu menikah dan memiliki anak keturunan dengan izin Allah. Jika tidak menikah dan tidak memiliki keturunan, ada yang kurang. Maka sama-sama sifat, tetapi kalau kita terapkan kepada Allah dan makhluknya bisa jadi berbeda. Nah, kehidupan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, di antaranya tidak mengantuk dan tidak tidur. Li'anna sinata wan naum, karena mengantuk dan tidur innama ya'ridani lil makhluk, itu pantasnya terjadi pada makhluk. Kalau makhluk tidur dan ngantuk itu nikmat. Itu diantara bentuk kehidupan makhluk yang sempurna, kehidupan makhluk yang baik. Nah, alladzi ya'tarihi ad-dha'f, karena makhluk itu diliputi kelemahan, wal ajz, dan ketidakmampuan, wal inhilal, dan kekurangan, wala ya'ridani, dan tidak yaitu pas atau tidak didapatkan sifat-sifat ini lidzi al-'azamah, bagi sang pemilik keagungan, wal kibriya, kesombongan, wal jalal, dan kemuliaan, yaitu Allah. Kalau makhluk maka sangat amat wajar dan pantas dia mengantuk dan tidur, karena makhluk diliputi kelemahan, ketidakmampuan, dan kekurangan. Adapun ngantuk dan tidur itu tidak pantas ketika menjadi sifat Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha sombong dan maha mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kemudian wa akhbara, dan Allah juga mengabarkan annahu maliku jami'i ma fis samawati wal ard, bahwasanya ia adalah pemilik seluruh apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Fakulluhum, maka seluruh mereka abidun lillahi mamaliku, adalah hamba Allah dan milik Allah. Ya, makhluk itu semuanya adalah hamba Allah, mamalik yaitu sebagai sesuatu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. La yakhruju ahadun minhum an hadzal tawri, tidak ada seorang pun dari mereka yaitu makhluknya yang keluar dari koridor ini. Yang namanya makhluk seluruhnya di langit maupun di bumi itu hamba dan milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, sesungguhnya segala apa yang di langit dan di bumi melainkan datang kepada Ar-Rahman sebagai seorang hamba. Jadi seluruh makhluk itu adalah hamba, yaitu tunduk dan patuh atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal maliku li jami'il mamalik, maka dialah pemilik seluruh hamba-hambanya
yaitu yang dikuasai dan dimiliki oleh Allah. Wa huwa alladzi lahu sifatul mulki wat tasarrufi was sultani wal kibriya, dan dialah pula yang memiliki sifat kepemilikan atau sifatul milk. Kalau sifatul milk itu artinya sifat kepemilikan. Kalau sifatul mulk sifat pemilik kerajaan. Wat tasarrufi, dan juga memiliki sifat mengatur segala sesuatu. Was sultan, menguasai. Wal kibriya, dan sombong. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sombong, dan itu memang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungan dan kekuasaan yang Allah miliki. Kemudian wa min tamami milkihi, dan di antara kesempurnaan kepemilikan Allah adalah annahu la yashfa'u indahu ahadun, bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa memberi manfaat atau syafaat di sisinya illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Fakullul wujahai wasyufa'ai abidun lahu mamaliku, maka siapapun orang yang memiliki kedudukan dan yang memiliki syafaat, mereka semua adalah abidun lahu, hamba Allah, mamalik, yang dimiliki oleh Allah. La yuqaddimuna ala syafa'atin, mereka tidak bisa memberikan syafaat hatta ya'zana lahum, hingga Allah yang mengizinkan mereka. Allah berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard. Dialah, katakanlah, dialah pemilik syafaat seluruhnya, dan baginya lah kerajaan langit dan bumi. Baginya lah kerajaan langit dan bumi. Fallahu la ya'zanu li ahadin an yashfa'a illa fi man irtada, dan Allah tidak mengizinkan seorang pun untuk memberi syafaat kecuali bagi siapa yang Allah ridhai. Wala yartadi illa tauhidahu, dan tidaklah Allah meridai kecuali mentauhidkannya. Ini di antara faedah pelajaran nahwu pertemuan sebelumnya, membahas tentang istisna, pengecualian. La yartadi illa tauhidahu. Allah tidak meridai melainkan mentauhidkannya. Wattiba'a rusulihi, dan Allah juga tidak meridai melainkan mengikuti rasul-rasulnya. Faman lam yattasif bihadza, maka barang siapa yang tidak memiliki sifat ini, falaysa lahu fisyafa'ati nasibun, maka ia tidak memiliki bagian di dalam memberi syafaat. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya siapapun tidak bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dan ridhonya. Syafaat itu hak, benar adanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan syafaat kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau bisa memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya Rasulullah SAW akan memberikan syafaat bagi pelaku dosa besar di kalangan umatnya, yaitu dengan memintakan kepada Allah agar mereka tidak dimasukkan neraka, atau agar mereka diringankan azabnya, atau mereka dikeluarkan dari api neraka. Namun syarat yang diberi syafaat itu harus ahli tauhid, dan yang memberi syafaat juga bukan seorang yang musyrik. Jadi baik pemberi syafaat maupun yang diberi syafaat harus bertauhid, yang dengan inilah Allah akan mengizinkan dan meridainya. Maka dari itu syafaat terkadang tidak diterima karena yang memberi syafaat ini orang musyrik. Dan kalau orang musyrik, jangankan memberi syafaat, dia pun mendapatkan siksa. Dia saja tidak bisa menolong dirinya, apalagi menolong orang lain. Atau yang memberi syafaat itu ahli tauhid, namun yang diberi syafaat musyrik, maka ini juga apa? Tidak bisa. Kecuali Rasulullah SAW, hanya dengan sekedar meringankan siksa dari penghuni neraka. Di antaranya paman beliau, siapa? Abu Talib. Seandainya bukan karena Rasul, lafittar kali asfali minan nar, tentu dia akan berada di neraka yang paling dasar. Dan ini di antara bentuk syafaat, tapi hanya khusus Rasul SAW. Tidak bisa orang lain memberi syafaat keluarganya yang disiksa agar diringankan dari api neraka, ya, atau orang musyrik yang disiksa agar diringankan siksaannya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, kemudian thumma akhbara, kemudian Allah mengabarkan an ilmihil wasi'il muhiti, tentang ilmunya yang luas dan yang meliputi segala sesuatu. Wa annahu ya'lamu ma baina aidi al khalaiq, bahwasanya ia mengetahui apa yang ada di hadapan makhluk-makhluknya, minal umuril mustaqbalah, dari urusan-urusan yang akan datang, allatina la nihayata laha, yang tidak ada batasnya. Allah mengetahui nasib dari hambanya sampai ia meninggal, sampai ia nanti berakhir di surga atau neraka. La nihayata laha, yang tidak ada akhir atau batasnya. Wa ma khalfahum, dan Allah juga mengetahui apa yang ada di belakang mereka, minal umuril madiyah, dari perkara-perkara yang telah berlalu, allati la hadda laha, yang tidak ada batasnya pula. Sebelum makhluk tercipta, Allah mengetahui apa yang terjadi, tidak ada batasnya. Wa annahu la takhfa alaihi khafiyatun, dan bahwasanya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Ya'lamu Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang dirahasiakan oleh hati manusia. Ya, jadi ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna, yang disebutkan oleh para ulama kita, alimallahu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun walau kana kaifa yakunu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi
dan apa yang sedang atau akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, dan seandainya terjadi bagaimana itu terjadi. Jadi tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan itulah makna dari firman Allah, wala yuhituna bi syai'im min ilmih. Tidak ada sesuatu pun yang meliputi ilmu Allah. Wa annal khalqa, dan bahwasanya makhluk la yuhitu ahadun bi syai'in min ilmillah. Tidak ada sesuatu pun, ya, seorang pun atau sesuatu pun yang mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah, wa ma'lumatihi, dan pengetahuan Allah, illa bima syaa, kecuali dengan kehendak Allah. Minha, diantaranya, ma huwa ma atla'ahum alaihi, yaitu apa yang Allah tampakkan atasnya, minal umuri syar'iyyati wal qadariyah, berupa perkara-perkara syar'i dan qadari yang terkait dengan takdir. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala beritahukan kepada sebagian hamba-hamba pilihannya, tanda hari kiamat, kejadian-kejadian yang akan datang, ya. Itu hal yang tidak diketahui oleh makhluk, namun terkadang Allah tampakkan. Namun wa huwa juz'un yasirun, itu hanya bagian yang sangat sedikit, jiddan, ya, sangat sedikit sekali. Mudmahillun, yang akan sirna jika dibandingkan fi ulumil bari wa ma'lumatihi, pada ilmu Allah al-bari dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adakah makhluk yang mengetahui hal gaib? Jawabannya ada, namun itu sesuai dengan kehendak Allah dan ada batasannya pula. Seperti Nabi SAW, beliau dalam suatu kondisi diberitahu tentang hal gaib yang akan datang, dan itu termasuk di antara tanda-tanda kenabian. Itu bukan ramalan, tetapi itu adalah wahyu yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah setiap saat Nabi mengetahui hal yang gaib? Jawabannya tidak. Itu hanya bagian kecil, bagian yang sangat sedikit dalam kehidupan beliau. Hanya sesekali Allah tampakkan hal yang gaib sebagai penegas bahwasanya beliau betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sebagai peringatan bagi orang-orang yang datang setelahnya, agar kita semakin beriman, semakin percaya dengan kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya, selain tanda-tanda hari kiamat berupa kejadian-kejadian di alam semesta, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang nanti suatu zaman dari umatku ini suatu kaum yang mereka menghalalkan, yaitu al-hira wal khamra wal ma'azif, ya, wal harira wal khamra wal ma'azif, menghalalkan perzinaan, sutra, khamr, dan alat musik. Dan terbukti ini yang terjadi, ya. Akan ada dari umatku ini suatu kaum. Di zaman Nabi belum ada, tapi nanti akan ada, dan benar sekarang telah terjadi, hal itu ada. Nah, jadi Nabi SAW mengetahui hal yang gaib sesuai dengan apa yang kita saksikan saat ini karena wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun itu hanya bagian yang sangat-sangat kecil, tidak selalu
mengetahui hal yang gaib jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah selalu mengetahui hal yang gaib, yang telah berlalu dan yang akan datang. Kama qala a'lamul khalqi bih, sebagaimana yang dikatakan oleh makhluk Allah yang paling mengetahui, wa humur rusul wal malaikah, yaitu para rasul dan para malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Jadi ilmu gaib terkadang diajarkan, diberitahukan oleh Allah kepada sebagian utusan-utusannya. Nah, itu maksud dari firman Allah, illa bima syaa. Secara asal makhluk tidak ada satupun yang mengetahui ilmu Allah. Tetapi jika Allah menghendaki, Allah akan tampakkan sebagian kecil saja jika dibandingkan dengan ilmu Allah yang maha luas. Kemudian tsumma akhbara an 'azamatihi wa jalalihi. Kemudian Allah mengabarkan tentang keagungannya dan kemuliaannya. Yaitu wa anna kursiyahu, bahwasanya kursi Allah. Taib, kursi Allah itu apa? Bukan. Apa kursi Allah SWT? Bagaimana? Maudhi'ul qadamain, sahih. Tempat pijakan kaki Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan dibayangkan. Ya, jangan dibayangkan bagaimananya. Kita cukup mempercayai ayat, demikian pula penjelasan dari hadis Nabi SAW. Jadi kalau diartikan kursi tempat duduk, salah, bukan. Kalau kita kursi ya tempat duduk, tapi kalau kursi bagi Allah itu bukan tempat duduk. Ya, seakan-akan Allah butuh duduk, tidak, tapi tempat kedua kaki Allah. Dan juga tidak berarti Allah butuh tempat kaki. Semata-mata menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu pun meliputi langit dan bumi. Anna kursiyahu wasi'as samawati wal ard. Jadi tempat pijakan kaki Allah Subhanahu wa taala itu seluas langit dan bumi. Wa annahu qad hafizahuma wa man fihima minal awalimi. Dan bahwasanya Allah telah memelihara keduanya, yaitu langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di dalamnya berupa alam-alam, tanda-tanda, bil asbab, dengan sebab-sebab, wan nizama, dan aturan-aturan. Ya Allah jadikan langit silih berganti malam dan siang. Allah berikan manusia hujan. Allah jadikan matahari menyinari manusia. Itu adalah an-nizamat, aturan-aturan yang Allah berlakukan kepada alam semesta di langit maupun di bumi. Allati ja'alaha Allahu fil makhluqat, yang Allah jadikan sebab-sebab, kejadian-kejadian alam dan aturan-aturan itu bagi makhluk-makhluknya. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu, la ya'uduhu ay yuskiluhu, yaitu tidak memberatkan Allah hifdzuhuma, di dalam memelihara keduanya. Itu langit dan bumi
itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa agar tetap bisa menjadi tempat makhluk-makhluk Allah itu tinggal. Dan Allah tidak merasa berat sedikit pun. Likamali azamatihi, karena kesempurnaan keagungannya, waqtidarihi, kekuasaannya, wasi'ati hikmatihi fi ahkamihi, dan keluasan hikmah Allah pada hukum-hukumnya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kesempurnaan hidup Allah dan juga qayyumiyatuhu, yaitu Allah maha berdiri sendiri di dalam mengurusi seluruh makhluknya. Jadi Allah bersendirian di dalam mengurusi seluruh makhluknya. Makhluk apa saja di langit maupun di bumi, manusia maupun binatang, tumbuhan maupun yang lainnya. Termasuk juga apa? Pengaturan alam semesta. Matahari itu makhluk Allah, diatur sedemikian rupa, kapan terbitnya, kapan tenggelamnya, kapan di arah timur, kapan di arah barat, kapan agak ke selatan, kapan agak ke utara. Apakah itu terjadi tanpa ada yang mengatur? Ya. Demikian pula bulan, kapan bulan awal bulan itu muncul, kapan pertengahan bulan, kapan akhir bulan. Demikian pula dengan yang ada di daratan, laut, ya. Kapan airnya pasang, kapan airnya surut, kapan terjadi ombak besar, kapan terjadi yaitu laut yang tenang. Demikian pula dengan sungai, seluruh yang ada di bumi Allah yang mengatur. Bukan hanya mengatur makhluk hidup saja. Dan Allah tidak merasa berat sedikit pun. Kita cuma ngatur anaknya aja repotnya luar biasa. Ya, sambatnya luar biasa. Ya wajar, kita bukan Allah. Kita makhluk yang sangat-sangat lemah. Kita makhluk yang sangat-sangat butuh bantuan, butuh yaitu partner, butuh orang lain. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengurusi seluruh hidup kita, bukan hanya kita. Allah yang ngurusi rezeki kita, tetangga kita, saudara kita, orang yang enggak kita kenal. Semua hidupnya Allah yang mengurusi, termasuk alam yang akan menjadi penunjang kehidupan kita. Semua tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya sang pengatur. Maka Allah adalah pemilik seluruh langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan tidak berat sama sekali Allah mengurus langit dan bumi tersebut. Wa huwal ali, dan dia maha tinggi bizatihi, secara zatnya. Jadi Allah itu tinggi dari segi apa? Dari segi zatnya. Demikian pula dari segi keagungannya. Ya, wa huwal aliyyu bi dzatihi ala jami'i makhluqatihi. Allah itu maha tinggi dari seluruh, secara zatnya, dari seluruh makhluk-makhluknya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Adapun manusia banyak yang lebih tinggi daripada kita. Atap rumah itu lebih tinggi daripada kita. Di atas atap rumah ada lagi, ya, gedung bertingkat yang paling tinggi, lebih tinggi daripada kita. Di atasnya masih ada lagi langit dengan lapisan-lapisan yang ada. Di atasnya masih ada lagi arsy, ya. Di atasnya masih ada lagi kursi. Di atasnya Allahu Azza wa Jal. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dibayangkan, ya, jangan dibayangkan kalau manusia makhluk sahih di atas langit masih ada
langit. Betul, itu bagi makhluk. Tapi bagi Allah tidak berlaku. Di atas Allah tidak ada sesuatu pun. Nah, jangan paksakan akal kita untuk mencoba. Gimana maksudnya? Jangan sekali-kali, bisa gila kita. Sama seperti apa? Huwal awwalu wal akhir. Allah itu yang maha awal dan yang maha akhir. Jangan sekali-kali kita samakan dengan manusia. Kalau manusia, betul, selalu ada awal yang sebelumnya manusia itu nggak ada. Yang paling duluan siapa sih di dunia ini? Nih kalau masalah manusia bisa kita runtut. Ya. Yang pertama kali Allah ciptakan, anggaplah pena. Sebagian pendapat atau bumi. Nah jelas sebelumnya nggak ada apa-apa. Nah ini kalau apa makhluk. Tapi jangan kita terapkan pada Allah. Sebelum Allah itu apa? Nggak ada. Tidak ada sebelum Allah. Demikian pula setelah manusia, bumi, langit hancur pada hari kiamat. Setelahnya apa? Setelahnya ada alam akhirat. Ya. Adapun setelah itu semua selesai, Allah setelahnya apa? Tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Jadi jangan sekali-kali kita membayangkan sesuatu yang berkaitan dengan zat dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kita imani Allah yang maha tinggi secara zatnya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal aliyyu bi'azamati sifatihi, dan Allah juga tinggi keagungannya dengan sifat-sifatnya. Jadi Allah tinggi itu secara zat dan sifat, kedudukan. Sebagian ahli bid'ah itu hanya menetapkan sifat ketinggian Allah secara keagungannya. Allah itu maha tinggi, apa? Kekuasaannya, kemuliaannya, keagungannya. Tapi secara zatnya bagaimana? Secara zatnya bagaimana? Ada yang memahami Allah ada di mana-mana, ada yang memahami Allah itu lebih dekat dari kita, ada yang Allah itu tidak di mana-mana. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah dengan pasti dan yakin mengimani Allah itu ada di atas arsy, di atas langit. Secara zatnya Allah paling tinggi dan maha tinggi. Adapun secara sifatnya juga demikian. Wa huwal aliyyul ladzi qahharal makhluqat. Dialah maha tinggi, dialah Allah yang maha tinggi, yang menguasai atau memaksa makhluknya. Ya. Wadanat lahul mawjudatu, dan seluruh makhluk-makhluk yang ada ini danat lahu, patuh kepadanya. Tidak ada yang bisa mengelak dari ketentuan Allah. Wa khada'at lahu si'abu, dan juga seluruh perkara-perkara itu tunduk pada Allah. Tidak ada yang bisa menentang ketentuan Allah. Wa dzallat lahu riqabu, dan seluruh hamba itu rendah di hadapan Allah. Jadi ini makna apa? Uluwus sifat, ketinggian sifat Allah. Jadi semua makhluk tidak ada yang bisa keluar dari aturan dan ketentuan Allah. Nah, kemudian Al-Azim, yang terakhir, wa huwal aliyyul azim, dan dia yaitu Allah Al-Azim, yang maha agung. Apa makna Al-Azim? Yaitu Al-Jami', yang mengumpulkan. Al-Azim maknanya adalah Al-Jami', yang mengumpulkan.
Mengumpulkan apa? Li jami'i sifatil azamah, mengumpulkan segala sifat keagungan. Wal kibriya, kesombongan. Wal majd, kemuliaan. Wal baha, kemegahan. Alladzi tuhibbuhul qulub, yang dicintai oleh hati. Wa tu'azzimuhul arwah, yang diagungkan oleh roh. Wa ya'riful arifun, dan orang-orang yang arif, yang mengenal Allah, ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat yang sahih, ya, bukan ma'rifat seperti orang-orang tasawuf. Jadi ma'rifatullah, mengenal Allah, itu kan artinya ma'rifah, itu artinya mengenal atau mengetahui. Allah berarti mengenal atau mengetahui Allah. Nah, orang-orang yang mengenal Allah itu menyadari anna azamata kulli syai', bahwasanya keagungan segala sesuatu, wa in jallat anis sifah, meskipun mulia dari sifatnya, fa innaha mutmahillatun, maka itu akan sangat kecil, fi janibi azamatil aliyil azim, dibandingkan dengan keagungan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh sifat-sifatnya itu betul-betul pantas untuk menjadi Tuhan satu-satunya yang diibadahi oleh seluruh hambanya. Bagaimana tidak? Segala sifat yang sempurna ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari segi apapun Allah subhanahu wa ta'ala itu sempurna. Allah maha tinggi secara zatnya, Allah maha tinggi secara sifatnya, Allah maha agung, Allah maha besar, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, maha mendengar, betul-betul sempurna. Maka sangat pantas apabila Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang mengenal Allah, maka dia akan menganggap segala sesuatu, setinggi apapun, sebesar apapun, seterhormat apapun, sekaya apapun, maka dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, fa innaha mutmahillatun, maka itu akan sangat kecil. Kita jumpai orang-orang yang kalau bahasa kekiniannya itu mendewakan. Mendewakan siapa? Pujaannya, idolanya, seakan-akan dialah yang sangat berpengaruh di dalam kehidupannya, yang dia cintai, yang dia hormati, yang dia agungkan. Atau rakyat terhadap rajanya, ya, rakyat terhadap rajanya, bahkan sampai pada tingkatan menyembah. Maka orang yang ahli ma'rifat, ma'rifat ala ahlus sunnah wal jamaah, yang dia mengenal Allah, dari ayat kursi saja ada beberapa sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah cukup menggambarkan bagi kita Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Maka segala sesuatu selain Allah dari kalangan makhluknya maka akan rendah di mata kita. Raja sekuat apapun,
raja yang memiliki kekuasaan di bumi seluas apapun kerajaannya, setinggi apapun kursi singgasananya, ya, sekaya apapun harta yang ia miliki, sekuasa apapun yang bisa dia putuskan, raja minta ini dituruti, mau menghukum ini dihukum, mau membunuh ini dibunuh. Tapi kalau ahli ma'rifat akan merasa nggak ada apa-apanya raja ini dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, diantaranya dengan mengetahui nama-nama dan sifat Allah, adalah kunci dari penghambaan Allah yang paling sempurna. Kunci dari penghambaan Allah yang paling sempurna. Kenapa? Karena setelah hamba itu merenungkan segala makhluk sebesar apapun, seagung apapun, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah. Lantas mengapa kita harus tunduk, harus merasa hina dan rendah di hadapan makhluk? Karena ada yang lebih hebat dari makhluk tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama kita menyebutkan, kalau kita mau betul-betul menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, kalau kita mau menjadi ahli ibadah yang betul-betul hanya menghambakan diri kepada Allah, bertawakal penuh kepada Allah, takut kepada Allah, maka kenalilah Allah dengan sebaik-baiknya. Di antaranya ia mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya tersebut, maka semakin sempurna penghambaan diri kita kepada Allah. Kita tahu Allah itu maha mengetahui, tetapi kita kurang memiliki keyakinan, ya. Contohnya dalam melakukan maksiat, dalam melakukan dosa. Mana itu keyakinan kita Allah maha mengetahui, yang dengannya Allah tahu kita melakukan dosa, yang dengannya Allah akan menimpakan azab, yang dengannya Allah akan menghukum kita. Yang kita tahu juga, wallahu syadidul iqab, azab Allah itu maha dahsyat. Sering kita mendengar ayat-ayat, hadis-hadis tentang kengerian siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yakin, kita tahu, tapi karena kita kurang mengenal dengan sebaik-baiknya, jadi seakan-akan itu terabaikan atau kita remehkan. Tanda kita belum mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, ya. Walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Dalam makhluk saja, orang kalau sudah ngefans dengan idolanya, seluruh apa yang ada pada idolanya dia ketahui, dia kulik, dia kenal, menumbuhkan apa? Kecintaan yang luar biasa, bahkan mungkin rela melakukan apapun demi idolanya. Nah, ini seandainya diterapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh luar biasa. Padahal idola itu makhluk, memiliki kekurangan, ya, memiliki kelemahan. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang kurang. Keagungannya melampaui segala sesuatu dari makhluknya. Pengetahuannya mengetahui segala sesuatu. Jadi semakin kita mengenal Allah, maka semakin sempurna penghambaan diri kita kepada Allah. Jadi ma'rifatullah itu kunci agar kita menjadi hamba yang sempurna. Namun ingat, ma'rifah ala ahlus sunnah wal jamaah, bukan ma'rifat sesuai dengan
orang-orang tasawuf. Dan yang terakhir, fa ayatun ihtawat ala hadhil ma'ani, maka ayat ini mengandung makna-makna ini, allati hiya ajalul ma'ani, yang merupakan makna yang paling mulia, yahiqqu an takuna a'zama ayatil Quran, yang pantas ayat ini menjadi ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Wa yahiqqu liman qara'aha, dan yang pantas bagi orang yang membacanya, mutadabbiran, dengan mentadabburi, mutafahiman, dengan pemahaman, an yamtali'a qalbuhu, untuk memenuhi hatinya, minal yaqini wal irfani wal iman, berupa keyakinan dan al-irfan, yaitu ma'rifat, mengenal Allah, wal iman, dan iman kepada Allah. Wa an yakuna, sehingga dia akan mahfuzan, terjaga, bidzalika, dengan ma'rifatullah tersebut, min syururi syaitan, dari keburukan-keburukan syaitan. Intinya kalau kita betul-betul mengenal Allah, diantaranya melalui ayat kursi ini, maka tidak ada yang bisa menggelincirkan kita. Apapun yang kita hadapi, kita akan bisa menghadapinya sesuai dengan kehendak dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang kita hadapi, kalau kita betul-betul mengenal Allah, maka akan kita temukan jalan keluarnya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, ayat ke-256. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol, silakan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.